A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Amma ba'd. Wasliyin wasliyat rahimakumullah. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengajarkan kepada umat manusia, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari gerak-geriknya, semua secara detail diatur, dituntun dalam kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Mengajarkan kepada umat manusia untuk berakhlak yang mulia, bermoral, berbudi pekerti, dan sangat mengecam bagi orang-orang yang suka berbuat perbuatan yang sangat keji lagi tercela. Akhlak adalah perkara yang sangat penting yang harus ada dalam dunia ini. Karena perkara ini sangat dibutuhkan baik secara individu, sosial, bermasyarakat, bahkan negara juga membutuhkan akhlak. Sebab bagi orang yang tak berakhlak, ketika akhlak tidak diterapkan dalam negara, orang yang kuat akan menindas yang lemah. Orang yang mempunyai otoritas akan menindas yang lemah. Dan hancur terus seperti itulah yang akan terjadi kezoliman di mana-mana. Sebab Islam datang untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Dalam saat ini kita melihat belakangan dan akhir-akhir ini fenomena yang terjadi di negeri kita. Sudah jamak kita ketahui begitu marak yang terjadi demo di mana-mana setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, yang katanya sebagian orang sangat tidak berakhlak dan bermoral dan tidak berkeprimanusiaan kepada kaum rentan. Di balik itu juga pemerintah banyak menuding aksi-aksi yang dilakukan para mahasiswa juga tidak bermoral, tidak berakhlak. Lantas timbul pertanyaan dan pertanyaan demi pertanyaan di benak kita. Apakah selama ini kita bernegara tidak melibatkan akhlak? Apakah selama ini kita bernegara, berbangsa dan bertanah air tidak melibatkan agama dan tuntunan Rasul? Yang sebagaimana yang harus kita menjadikan panutan dalam hidup kita. Sebab yang sangat kita wanti-wantikan, wasliyin wasliyat rahimakumullah. Banyak negara di dunia ini dan peradaban-peradaban yang hancur bukan karena ekonominya yang lemah, bukan karena pertahanannya yang rentan, tapi karena akhlak para pemimpinnya yang hancur dan berantakan. Sebagaimana Imam Al-Mawardi menyatakan dalam kitabnya Ad-Din wad Dunya, ia mengatakan hancurnya sebuah negara dikarenakan para pemuda-pemudanya yang di dalamnya tidak lagi berakhlak. Hal ini senada yang dikatakan oleh syair pujangga Mesir termasyhur dan terkenal, Ahmad Syauqi. Ia mengatakan, "Innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat, fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu." Suatu bangsa kokoh dan bertahan apabila akhlak mewarnai kehidupan. Apabila akhlak nista dalam pergaulan,
bangsa itu pun hancur berantakan. Wasliyin wasliyat rahimakumullah. Dari pandangan dan sinyalemen-sinyalemen yang saya paparkan tadi, marilah kita sama-sama untuk bermuhasabah diri, melihat perkembangan apa yang terjadi di negeri kita. Apakah sudah mencerminkan apa yang dilandaskan oleh Rasulullah SAW? Apa yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah SAW? Sebagaimana kita ketahui bersama, sebagaimana kita ikrarkan bersama, bahwa baginda Rasulullah SAW suri tauladan kita, contoh terbaik kita dari aspek apapun kita dalam di muka bumi ini. Contoh terbaik adalah Rasulullah SAW. Al-Quran sudah mewanti-wantikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Ahzab ayat 32. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah dijadikan oleh Allah di dalam diri Rasulullah itu sendiri uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Maka marilah sama-sama kita mencontoh dari segala aspek kehidupan kita, baik secara bernegara, berpolitik dan bermasyarakat, untuk selalu hati-hati dan melihat dan mempelajari bagaimana Rasulullah SAW mengambil keputusan dan menjalankan semua roda-roda kehidupan pada zamannya. Mengapa kita sangat takut sekali dengan hal ini? Sebab sudah banyak sejarah di belakang bagaimana begitu megahnya kerajaan dan peradaban Romawi bisa hancur dan berantakan dikarenakan para pemimpinnya yang tak berakhlak dan bermoral, sangat menjamur bahkan sampai kepada rakyat-rakyatnya. Bagaimana perkembangan dan pesatnya peradaban Fir'aun dikarenakan tak berakhlak dan bermoral, saking sombongnya ia hancurkan ia dan peradabannya. Tidak ada yang mampu mempertahankan kerajaan-kerajaan di dunia ini apabila tidak menjalankan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Semoga apa yang terjadi pada negeri kita di Indonesia masih menjadikan lampu hijau untuk kita untuk selalu berbenah, bukan untuk menjadi bangsa yang hancur, bukan untuk menjadi peradaban yang selanjutnya yang hancur setelah bangsa Romawi, bangsa Mesir dan lain-lainnya. Semoga kita masih ada sisa-sisa positif yang masih kita banggakan lagi, yang masih bisa kita berdialog secara baik, baik dari kalangan mahasiswa, baik dari kalangan masyarakat, baik dari kalangan rentan, kepada para pemimpin-pemimpin kita yang mudah-mudahan masih menjadikan ini sebagai keadilan untuk kita semua. Mudah-mudahan Indonesia tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mungkin sampai sini sajalah kalam saya di untayan risalah ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya kepada wasliyin wal wasliyat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.